Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat ya. Hari ini Ibu akan mengajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan dalam pembelajaran 1. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan bentuk penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian ya anak-anak? Ayo kita pelajari selanjutnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pihak Inggris. Nah, ini yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan anak-anak. Ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Bangsa Belanda dengan pasukan Inggris juga datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia lagi. Tapi di sini bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Bagaimanakah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Mari kita pelajari anak-anak. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang pertama terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Soter Malabi atau lebih dikenal dengan Brigadir Jenderal Malabi langsung masuk kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris yang dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Albertin Walter Soter Malabi. Jadi, anak-anak, pertempuran Surabaya terjadi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, Inggris mengancam rakyat Indonesia anak-anak bahwa semua rakyat Indonesia yang mempunyai senjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan harus menyerahkan diri. Namun, ultimatum tersebut tentunya ditolak oleh pihak Indonesia. Sehingga
pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Makanya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena di hari tersebut banyak pahlawan yang gugur atau meninggal. Nah, itu tadi perjuangan rakyat Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks tersebut anak-anak, maka kalian dapat membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kita akan mempelajari di sini. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? S adalah subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Jadi, kalimat tersebut terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, anak-anak harus mengetahuinya bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang mempunyai unsur SPOK tadi. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Misalnya, Brigadir Jenderal Malabi memimpin pasukan Inggris untuk menyerang bangsa Indonesia. Itu sudah mengandung unsur SPOK ya anak-anak, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh lain, yang pertama, ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Yang berikutnya, Dio memakan buah di sore hari. Dio sebagai subjek, memakan sebagai predikat, buah sebagai objek, di sore hari sebagai keterangan. Mengerti kan anak-anak? Tentu saja, karena di kelas sebelumnya sudah pernah dipelajari. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Jadi, Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali pulau anak-anak. Waktu itu, Indonesia itu berperang di daerah mereka masing-masing, tapi mereka itu bersatu melawan penjajah karena diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area,
Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, dan agresi militer Belanda kedua. Jadi, di subtema 2 ini, anak-anak nanti akan mempelajari perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia yang lain seperti pertempuran Ambarawa, lalu pertempuran Medan Area, selanjutnya Bandung Lautan Api, kemudian agresi militer Belanda pertama, kemudian selanjutnya agresi militer Belanda kedua. Tentunya kita akan mempelajari pertempuran-pertempuran ini di pertemuan berikutnya. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam anak-anak, kaya akan hutan. Zaman dahulu, Indonesia berjuang ada yang masih dengan cara gerilya. Apa itu gerilya? Gerilya artinya mereka para pejuang berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi di hutan, kemudian mereka menyerang. Mereka juga senjatanya masih ada yang menggunakan bambu. Namanya bambu runcing anak-anak, sedangkan penjajah menggunakan senjata api. Tapi itu tidak mematahkan semangat para pejuang anak-anak, hingga akhirnya bangsa Indonesia bisa memenangkan dan memerdekakan bangsa Indonesia. Selain itu, persatuan dan kesatuan di sini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian kan sudah tahu dengan sejarah merebut kemerdekaan Indonesia. Kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan ya anak-anak, supaya kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri. Ada cicak, bebek, unta, bunglon, kelelawar. Nah, hewan-hewan tersebut mempunyai cara penyesuaian diri sesuai dengan tempat tinggal mereka. Cara menyesuaikan diri tersebut disebut dengan adaptasi. Cicak. Ciri-cirinya dapat merayap di dinding. Pada telapak kakinya terdapat struktur lapisan yang bersifat lengket dan tampak seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat pelekat. Untuk mempertahankan diri dari musuh, cicak memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi dengan tujuan mengelabui musuhnya. Ekor cicak tersebut dapat tumbuh kembali. Adakah cicak di rumah kamu, anak-anak? Ya, tentu saja ada, karena habitat cicak memang di darat atau biasanya ada di rumah-rumah. Bebek. Ciri-cirinya memiliki kaki yang berselaput sehingga memudahkan untuk berenang. Memiliki paruh yang berbentuk sisir untuk memudahkan mencari cacing di dalam lumpur. Bulu bebek selalu berminyak sehingga bebek tidak basah walaupun berendam lama di dalam air. Tahukah kamu di mana habitat bebek? Ya, habitat bebek adalah di darat. Tapi untuk mencari makan, biasanya bebek masuk ke dalam air. Selanjutnya, unta. Ciri-ciri unta yang pertama, hidup di padang pasir atau daerah yang minim air, memiliki kemampuan
tidak makan atau tidak minum selama berhari-hari karena memiliki punuk yang merupakan tempat cadangan makanan. Punuk terdiri dari lapisan lemak, memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir, memiliki kaki yang tebal untuk dapat berjalan di padang pasir yang panas, memiliki lubang hidung yang dapat tertutup untuk melindungi hidung saat terjadi badai pasir. Selanjutnya, unta. Ciri-cirinya hidup di padang pasir atau daerah minim air, memiliki kemampuan tidak makan atau tidak minum selama berhari-hari karena memiliki punuk yang merupakan tempat cadangan makanan. Punuk itu terdiri dari lapisan lemak, memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir, memiliki kaki yang tebal untuk dapat berjalan di padang pasir yang panas, memiliki bulu hidung yang panjang untuk melindungi hidung saat terjadi badai pasir. Sekarang, dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri hewan berikut, yaitu kelelawar dan bunglon? Ya, ciri-ciri kelelawar adalah yang pertama, kemampuan ekolokasi, artinya dapat menggunakan sebuah gelombang suara untuk menentukan adanya sebuah posisi dari mangsanya. Yang berikutnya, hewan nokturnal, artinya dapat mencari makan di malam hari, mempunyai pendengaran yang begitu tajam. Tidurnya terbalik, yaitu di siang hari. Sedangkan ciri-ciri bunglon adalah yang pertama, memiliki kemampuan mimikri, artinya kemampuan untuk menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Fungsinya untuk mengelabui musuh. Yang kedua, memiliki mata yang dapat bergerak ke segala arah. Yang berikutnya, memiliki lidah yang sangat panjang dengan lendir lengket di ujung lidahnya. Fungsinya untuk menangkap serangga dalam jarak yang jauh, sekalipun tanpa ada misot. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Demikian video pembelajaran tema 2, subtema 2 dalam pembelajaran 1. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.